Bangun tidur tak lupa sarapan, sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat kami ucapkan untuk teman-teman yang terhormat. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di ruangan Zoom meeting ini dalam acara Public Speaking, Controlling Interest and Talents atau kontinen. Tentunya bersama-sama dengan pemateri yang super kece, super keren, dan super lainnya yang tentunya bukan super dede ya teman-teman. Baik teman-teman, merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Teman-teman semua apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama saya moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya acara ini, mulai dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu, bagi teman-teman yang mungkin belum kenal dengan saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggalkan. Bercanda ya teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ihsan. Teman-teman semua bisa manggil saya dengan panggilan Ihsan atau Khairul ya. Jadi terserah teman-teman memanggil saya dengan sebutan apa, mana enaknya teman-teman saja. Oke, pada malam hari ini sebelum kita memanggil pemateri yang sangat-sangat luar biasa, terlebih dahulu saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya dan belum mengganti format namanya, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya, kemudian mengganti format namanya sesuai dengan format yang berlaku. Supaya kita semua bisa saling kenal, saling sapa, dan tentunya agar kelihatan wajah-wajah yang ganteng, yang cantik, yang tampan, dan yang manis. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kameranya dan sudah mengganti namanya sesuai dengan format yang berlaku. Sebelum kita menyapa pemateri pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae daripada pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin dari si PDD bisa membantu saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak PDD yang sangat cantik. Baik teman-teman, langsung saja sedikit kita perkenalan terhadap pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Nama pemateri pada malam hari ini yaitu Doni Chandra Wijaya Putra atau biasa dikenal dengan nama Kak Doni. Lahir di Lamongan pada tanggal 3 Desember 1999. Bagi teman-teman mungkin yang ingin memberikan kejutan atau hadiah ulang tahun untuk Kak Doni mungkin bisa dipersiapkan mulai dari sekarang ya teman-teman. Oke. Lanjut ke riwayat pendidikan Kak Doni. Pada tahun 2006 sampai dengan 2012 beliau sekolah SD di SDN Unggulan Jetis 3 Lamongan. Kemudian 2012 sampai 2015 SMP di SMPN 1 Lamongan. Kemudian 2015 sampai dengan 2018 SMA di SMAN 1 Lamongan. Kemudian 2018 sampai dengan sekarang S1 di jurusan biologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan dari 2021 sampai dengan sekarang lanjut S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Kak Doni, sedikit saya sampaikan bahwa Kak Doni ini merupakan mahasiswa program Fast Track jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, beliau juga merupakan pembicara aktif di bidang edukasi dan pengembangan diri. Jadi bagi teman-teman semua yang masih kepo, seberapa keren sih Kak Doni ini, seberapa hebat sih, mungkin nanti bisa langsung saja tanya-tanya langsung ke beliau. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Kak Doni. IG-nya ada @doni, pakai double N, kemudian underscore talk, TOK. Baik, dan jangan lupa untuk save nomor Kak Doni kalau nanti dikasih sama Kak Doni ya teman-teman. Agar teman-teman bisa bertanya-tanya sekaligus melihat-lihat isi SW-SW dari Kak Doni yang sangat-sangat luar biasa bagusnya.
Ya, baik. Langsung saja, sebelum pemateri menyampaikan materinya, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita yang satu ini. Kayaknya sudah ada ya. Assalamualaikum Kak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iksan. Gimana? Gimana kabarnya Kak Doni? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Dan Sudah siap? kamu bilang banyak hal tadi kayak asik banget nih moderatornya. Makasih. Baik. Apakah Kak Doni sudah siap untuk mengisi materi pada malam hari ini? Siap. Aku siap banget, malah banget nih hari ini. Boleh nggak? Baik, teman-teman, Kak Doni sudah sangat siap nih. Teman-teman gimana? Apakah teman-teman sudah pada siap? Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom chat apakah teman-teman semua sudah siap untuk mendengarkan sesi pemaparan materi dari Kak Doni ini. Ayo teman-teman, silakan ketik di kolom chat apakah teman-teman sudah siap atau belum. Baik, sudah sangat siap ya. Baik, mungkin saya ingatkan kembali kepada teman-teman bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya agar segera menyalakan kameranya karena sebentar lagi sesi pemaparan materi akan segera kita mulai. Untuk itu sebelumnya saya ingatkan kepada Kak Doni selaku pemateri pada malam hari ini bahwasanya sesi pemaparan materi pada malam hari ini berlangsung selama 55 menit ke depan dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Mungkin Kak Doni mau share screen sendiri atau dibantu dengan si PDD? Boleh tolong di screen teman-teman? Oke, baik. Mungkin si PDD bisa bantu. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita dengarkan secara seksama dan dengan fokus sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Doni Chandra Wijaya Putra. Kepada Kak Doni, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk moderator kita yang keren banget, Iksan. Terima kasih banyak. So, teman-teman, akhirnya malam ini datang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman dari HMPS Biologi UIN Malang Marik Malang. Jadi, malam ini adalah salah satu malam yang paling aku tunggu. Dan tadi udah disambut banget, luar biasa banget sama moderator kita, Iksan. Makasih banyak. Nah, jadi malam ini adalah malam yang aku tunggu-tunggu banget, soalnya beberapa waktu lalu aku dihubungi sama Venya. Makasih Venya sudah jadi perpanjang tangan buat dari teman-teman untuk jadi pemateri dan ketemu sama teman-teman yang lain bicara public speaking kontinen HMPS Biologi Semut Merah UIN Maulana Malik Malang 2022. Nah, dari semua undangan yang aku dapetin sampai sekitar bulan Mei tahun depan, ini adalah salah satu yang aku langsung fan tunggu bulan hari Jumat dan bakal aku ACC. Makasih banyak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, walaupun tadi sudah dikenalkan sama moderator kita, nama aku Doni, aku mau kenalan juga. Kalau tadi Iksan bilangnya, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal maka ditinggal. Nah, buat teman-teman yang udah pernah ikut materi aku, baik yang di UIN sendiri ataupun di event-event nasional lainnya, pasti teman-teman udah familiar dengan cara kenalan aku. Boleh di next? Jadi, salam kenal semuanya. Karena tak kenal maka tak sayang, berarti kalau sudah kenal, boleh dong disayang. Jadi salam kenal, saya Doni Chandra Wijaya Putra, pemateri kalian pada malam hari ini, dan saya adalah aktif speaker di bidang edukasi maupun materi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan untuk riwayatnya bisa dilihat seperti yang sudah ditampilkan di slide. Saya adalah mahasiswa fast track, sekarang sedang menempuh program biologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, dan sedang masuk di semester 3 menuju ke semester akhir. Jadi mohon doanya, habis ini proposal tesis. Nah teman-teman, cukup perkenalan dari aku. Takutnya nanti malah makin baper, makin sayang, akunya belum siap atau gimana-gimana. Enggak. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi materi kita. Jadi boleh ya. Next. Dari orang aku baca kemarin dari teman dari ternyata temanya tuh bagus banget teman-teman. Nah sambil nunggu di next slide, temanya tuh ada ini. Fuck your fears, boleh di sebelumnya.
Nah, fight your fears, develop your public speaking skills for our futures. Dengan aku kasih tambah hashtag brave to speak up. Nah, dari tema ini kita bisa tahu nih, untuk kedepannya sekitar 55 menit ke depan, kita bakal bahas tentang bagaimana cara kita untuk melawan rasa takut kita, rasa takut untuk berbicara. Dan untuk mengembangkan skill public speaking kita untuk masa depan kita. Nah, dari sini kita harus tanya nih, apa sih hubungannya anak-anak biologi kayak kita harus bisa belajar public speaking dan harus mengembangkan itu? Dan gimana sih public speaking itu bisa menjadikan kita, anak-anak biologi, jadi lebih sukses ataupun punya skill untuk lebih sukses ke depannya? Nah, nanti aku bakal kasih tips dan juga kasih cerita-cerita. Boleh di next? Nah, teman-teman, angin. Jadi teman-teman buat yang masih belum fokus, buat yang masih belum lihat ke Zoom-nya, boleh kasih beberapa menit aja. Kita ngobrol di sini, dengerin aku dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan aku kasih spill sedikit, nanti di beberapa slide di tengah aku bakal cerita pengalaman keren, bukan dari aku tapi dari orang lain. Nanti bakal aku kasih tahu deh. Boleh di next? Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya deh. Teman-teman, kalau aku tanya tentang apa sih public speaking, teman-teman bakal bilang apa? Boleh? Beberapa orang jawab, atau kalau gak ada yang jawab, aku tunjuk di sini. Ada yang tahu public speaking itu gimana? Berbicara di depan publik. Kayaknya udah. Boleh gimana-gimana? Siapa tadi? Kayaknya familiar banget suaranya. Saya Mas Dunia. Oke, Yoga gimana? Public speaking ya sesuai literalnya berbicara di hadapan publik. Oke, Yang memungkinkan kita berbicara di sebagai depan publik. seorang speaker itu untuk bisa Oke. membuat audiens itu memahami apa yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan, dan bisa mungkin kalau misal tujuannya ke arah persuasif mungkin akan ya konteksnya beda lagi sih. Pokoknya intinya berbicara di depan publik. Oke. Seperti itu Mas. Oke, berbicara di depan publik. Keren banget, terima kasih Yoga. Udah kelihatan banget ya, dari jawabannya udah bener-bener pengalaman banget. Makasih Yoga. Dari yang cewek ini aku mau dong, salah satu boleh jawab. Kalau menurut kalian apa public speaking? Aku boleh jawab nggak sih, Kak? Ada. Boleh banget. Kenalin diri dulu dong. Salam kenal Kak Doni dan teman-teman semuanya. Aku Mutia dari Biologi Angkatan 2020. Menurut aku... Oh, ini Mutia. Halo. Gimana Mutia, Halo. gimana? Salam kenal, Kak. Iya, kalau dari aku Salam kenal, public singkatnya adalah seni dalam berbicara. Seni dalam berbicara. Bagus banget diksinya. Oke, gitu aja? Udah? Cukup sih kayaknya. Oke, cukup banget. Baik, terima kasih buat Mutia, terima kasih buat Yoga, terima kasih buat semuanya. Kalau kalian ada jawaban, bener banget. Jadi public speaking seperti dari kata-kata speaking itu bicara, public itu umum. Jadi bagaimana kita berbicara kepada umum. Jadi apakah public speaking itu sama dengan kita berbicara dengan teman kita? Mungkin sama, mungkin enggak. Tapi intinya public speaking adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, berbicara, speaking up to a public. Jadi bagaimana kita bisa berbicara ke bidang publik, ke khalayak umum. Jadi banyak orang. Jadi kalau perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin dari kuantitasnya. Untuk public speaking lebih banyak orang yang kita tidak bicara. Dan untuk pembahasannya biasanya juga sudah disiapkan. Oke, boleh di next. Oke, nah teman-teman, kita udah tahu nih, kalau kedepannya kita bakal bicara tentang public speaking ataupun komunikasi. Nah, teman-teman, mulai dari slide ini, aku pengen teman-teman yang dengerin aku sekarang mulai berpikir bahwa kedepannya setelah pemateri dari Kak Doni selesai, materi ini selesai, kalian udah bukan lagi mahasiswa biologi aja, tapi kalian adalah seorang power. Nah, sebagai seorang public speaker, untuk title apapun, MC, moderator, pemateri, speakers, or anything, kalian punya satu hal yang paling penting, yaitu suara kalian. Your voice is your asset. Jadi, aset kalian itu suara kalian. Nah, zaman dulu, 11 tahun yang lalu, ada anak kecil namanya Doni Chandra. Dia tuh nggak tahu kalau suara itu bisa sepenting itu. Jadi dia malu-malu, apalagi menurut MBTI-nya dia itu introvert. Tapi ternyata 11 tahun berlalu, dia coba ikut MC, coba ikut moderator, coba ikut duta-duta, dan coba untuk ikut banyak hal yang berhubungan dengan suara. Dia sadar bahwa suaranya itu aset. Sejak dia pertama kali MC dan dibayar dengan donat 1 buah.
Jadi aku pernah banget teman-teman, waktu itu di SMA tahun 2016, aku nge-MC di ulang tahun adik kelas aku, 2 jam setengah ngomong, cuma dikasih donat kecil, donat kentang sama air. Tapi dari situ bukannya aku mikir kayak, kok cuma dikasih donat? Enggak, tapi malah, loh kok dikasih donat? Padahal aku cuma ngomong aja, aku nggak tahu kalau ternyata suara bisa dihargain. Nah, dari situ aku mulai punya pola pikir bahwa oh, ternyata dengan hanya mengembangkan salah satu skill di dalam diri kita, yaitu kalau dalam kasus aku adalah ngomong, ternyata kita bisa dihargai loh. Jadi buat kalian yang masih sampai sekarang masih berpikir bahwa anak biologi harus harus neliti aja, harus publish aja, harus jadi dosen aja, guru aja gitu aja, nggak salah banget itu. Jadi pernah kalian melipat sayap kalian untuk kesempatan lebih besar. Kalian bisa kok jadi dosen, jadi peneliti, tapi juga jadi public speaker. Bisa juga kok jadi mahasiswa biologi, tapi juga diundang-undang di banyak kampus lainnya. Bisa juga jadi mahasiswa atau mahasantri UIN, tapi diundang di UB, di Tasikmalaya, diundang di Universitas Internasional di Semen Gresik, di mana-mana bisa. Jadi, nggak ada title yang lebih besar daripada nama kalian sendiri. Jadi, kalian harus tahu kalau kalian sudah punya aset yaitu suara. Puji syukur alhamdulillah kita dari lahir sudah diberikan aset ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari situ kita harus paham bahwa dengan pengembangan yang tepat, dengan mentor yang tepat kalian bisa. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk lebih dalam lagi nih tentang komunikasi. Tadi sudah dijelaskan sama Yoga ya, tentang pesan ataupun ada yang akan disampaikan. Nah, sebetulnya itu adalah konsep dasar dari komunikasi. Makasih Yoga sudah jelaskan, mungkin boleh digantikan jadi materi. Jadi kalau kita ngomongin tentang komunikasi nih teman-teman, komunikasi itu simpel banget. Ada yang namanya pesan, ada yang namanya komunikator atau sender yang mengirimkan, ada juga yang namanya komunikan atau audiens atau yang menerima, receiver. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pacar, yang atau yang di rumah sering banget ada permasalahan, mungkin aja itu bukan permasalahan yang besar, tapi permasalahan dalam komunikasinya. Jadi apa yang kalian sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Jadi pesannya tuh beda. Nah, komunikasi yang baik, komunikasi yang benar adalah saat pesan yang kalian kirimkan sebagai komunikator itu sampai sebagai pesan yang sama. Kalau pesannya dalam di sini bintang, sampainya dikomunikasikan juga bintang, itu namanya komunikasi yang baik. Tapi kalau kalian mengirimkan pesannya tuh bintang, ternyata yang diterima adalah bulat, diterima adalah kotak, ataupun yang lain, nah itu ternyata menunjukkan adanya komunikasi yang tidak baik atau tidak benar. Jadi pesannya berubah. Nah, sebagai seorang public speaker atau sebagai seorang komunikator atau seorang speakers, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan benar gitu. Nah, boleh di next? Nah, sekarang kita udah masuk nih ke materi yang lebih dalam lagi. Di sini aku mengutip dari Be a Good Communicator karya Darsun Hidayat tahun 2013. Di foto sebelah itu adalah salah satu momen aku waktu ngajar tentang public speaking dan juga personal branding di anak SMP di Lamongan. Bayangkan, anak SMP sudah bahas tentang public speaking dan personal branding. Zaman udah jauh banget ya. Nah, dari situ kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan aku sebagai komunikatornya, menyampaikan pesan dengan arah panahnya, bagaimana caranya pesan ini bisa sampai ke teman-teman anak-anak SMP. Nah, karena di sini kita ada target ya, ada target namanya anak SMP, nanti bakal kalian tahu di gaya penyampaian pesan. Pertama untuk unsur pesan, ada namanya sistematika dan ada namanya diksi. Sistematika kalian tahu sendiri ya, yaitu bagaimana cara kita menyusun pesan yang akan kita sampaikan. Biasanya dilakukan dengan cara membuat skrip. Kalau kalian jadi MC, kalian jadi moderator kayak Iksan, ataupun kalian jadi broadcaster atau yang lain, pasti kalian bikin skrip kan. Nah, itu nanti kalian akan menyusun sistematikanya. Nah, untuk diksinya, jangan sampai diksi yang kalian gunakan itu terlalu bertele-tele. Nah, karena sekarang itu ada hubungannya dengan yang kedua. Aku langsung bahas saja ya, yaitu demografis audiens. Demografis audiens itu ibaratnya pemetaan audiens. Jangan sampai kita bicara sama mahasiswa yang masih muda-muda, masih cantik ganteng gini, kita ngomongnya itu bertele-tele banget. Udah gini-gini, boleh kayak gitu. Tapi lihat dulu konsepnya. Apakah mereka akan menerima? Apalagi malam-malam kayak gini, udah capek, udah pusing, banyak laporan, belum ngerjain tugas, dan lain-lain gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu siapa audiens kita. Untuknya itu akurat, gimana kita dengan santai. Nah, lalu untuk gaya penyampaian juga ada psikologi pesan. Psikologi pesan itu ibaratnya bagaimana kita bisa menyadari bahwa pesan yang akan kita sampaikan itu punya psikologinya loh. Contoh nih, aku punya pesan duka, kabar duka, yang harus aku sampaikan ke orang-orang.
Ternyata aku nyampeinnya dengan ketawa-tawa. Alhamdulillah lo ini meninggal. Kan nggak mungkin ya kayak gitu ya. Sorry banget contohnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu psikologi pesannya kayak gimana. Apakah itu pesannya sedih, apakah pesannya seneng, apakah pesannya itu agak kasar atau sensitif. Kita harus tahu itu. Lalu juga ada kejelasan penyampaian pesan. Nah, teman-teman, dalam dunia komunikasi atau dalam dunia public speaking, ada istilah clarity is the first priority. Kejelasan adalah utama. Nah, cara kita bisa lebih jelas menyampaikan pesan kita adalah dengan membentuk karakter vokal dan mengatur kualitas vokal kita. Kalian pasti tahu banget ada orang-orang yang kayak, ih kakak ini suaranya sleep callable, enak banget buat diajak teleponan malam-malam, kayak gitu ya. Nah, itu namanya karakter vokal. Ada juga yang cempreng banget, ada juga yang kayak, nih, kayak gitu ya. Tapi juga punya karakter. Nah, itu namanya karakter vokal. Sedangkan kualitas vokal itu bagaimana kita bisa melakukan atau merempan kita dengan cara yang paling tepat. Nanti banyak poinnya di belakang. Boleh di next? Kayak gitu. Jadi mulai dari unsur pesan, nanti habis ini kita bisa belajar tentang gaya penyampaiannya. Nah, untuk yang kedua adalah gaya penyampaian pesan. Nah, ini adalah salah satu momen aku sadar bahwa aku suka ngomong, yaitu saat aku diundang oleh Kementerian Olahraga di Makassar waktu itu, dan melakukan presentasi di sana di depan kementerian. Nah, di sini aku adalah seorang komunikator. Sebagai seorang komunikator, kita perlu mempunyai yang namanya gaya penyampaian pesan atau style. Nah, gaya penyampaian pesan itu ada beberapa unsur yang harus kita masukkan, seperti unsur sopan santun, sikap saling menghargai atau asertif, berusaha memahami orang lain atau empathetic communication, audible, clarity, humble, flexible, dan who am I. Nah, coba ya, untuk sopan santun karena pasti udah paham banget. Nah, untuk yang asertif itu gimana sih? Asertif adalah saat kita bisa berbicara, kita bisa ngomong, juga bisa mendengarkan orang lain, plus orang lain itu tadi juga bisa melakukan yang sama. Jadi kita sama-sama menghargai. Nah, sedangkan tentang empathetic communication, itu adalah saat kita contoh nih, lagi ngobrol sama orang-orang. Ternyata kita bukan cuma mendengarkan aja secara sepihak, tapi kita juga memahami. Oh, ternyata anak ini sedih. Oh, ternyata teman aku lagi butuh bantuan. Jadi bukan cuma mendengarkan aja, tapi kita mencoba untuk memahaminya. Nah, untuk yang audible, itu artinya bisa didengarkan. Jangan sampai kita cerita banyak banget, tapi ternyata kosong. Nggak bisa didengerin. Ternyata ya udah ngomong aja, ngangong-ngangong gitu aja. Nanti yang clarity, humble, sama aja kayak artinya. Tapi untuk yang Bu MI, itu adalah gaya penyampaian khusus. Aku pribadi, karena aku masih 22 tahun, aku ingin penyampaian aku adalah cheerful, bersemangat, branding aku emang kayak gini. Kak Doni yang emang penuh ambisi, penuh motivasi, dan semangat. Itu namanya gaya penyampaian. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih fokus nanti. Ada yang mungkin Kak Iksan tadi, punya backgroundnya seperti ini, nanti sampaikan seperti ini. Atau Yoga tadi, ataupun Mutia, yang punya penyampaian yang berbeda-beda pula. Nah, itu nanti akan menentukan personal branding kalian, yaitu karakter. Karakter akan menentukan bagaimana kalian nanti akan dihargai. Seperti itu. Boleh di next. Agak berat ya teman-teman. Gak pernah dapat di Campbell atau di laporan kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa. Santai aja kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita udah ngobrol nih tentang komunikasi. Pertanyaannya, keuntungan yang bisa didapatkan dari komunikasi atau bidang public speaking itu apa sih? Apa ya keuntungannya? Boleh di next? Nah, secara literatur, aduh sulit banget ngomongnya. Secara tertulis, keuntungan yang bisa didapatkan adalah seperti itu. Pembentukan konsep diri atau self-awareness, pernyataan eksistensi diri, memupuk hubungan, termasuk juga komunikasi yang lebih ekspresif, dan yang terakhir ada to inform, to educate, and to entertain. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah salah satu momen aku menjadi juri dengan dua orang hebat dari UIN Malang, seumuran juga, angkatan 18 juga, mulai dari ketua Dema FKIK, juga dari Duta Putra TBI, Krisna, dan teman. Nah, ternyata sejak aku mulai belajar tentang public speaking, sejak aku belajar tentang dunia skill komunikasi, ternyata aku jadi semakin mengenal diri aku. Kalau kita bicara lagi tentang self-development, dalam self-development itu ada cara bagaimana cara agar kita lebih mengenal diri kita. Pertama, dengan cara kita bertanya, siapa aku? Yang kedua, dengan cara kita menanyakan diri kita ke orang lain. Kira-kira aku gimana sih? Kira-kira aku bisa apa sih? Nah, dengan cara komunikasi itu, kita berbicara secara asertif dengan orang lain, kita bisa lebih tahu, oh ternyata aku kayak gini, oh ternyata aku kurang gini, oh ternyata aku punya skill ini nih.
Nah, sejak mulai membangun personal branding aku di dunia komunikasi, aku mulai dapat banyak masukan. Oh, Don, kamu bisa ngomong, tapi masih kurang ini. Oh, ternyata Don, kamu punya potensi ini, tapi kurang ini. Nah, begitupun yang aku lihat di teman-teman sekarang. Teman-teman sekarang kayak tadi Mutia, udah bisa berani ngomong pertama kali, setelah aku kasih pertanyaan, oh ternyata dia dari cara penyampaiannya udah jelas banget. Clarity-nya, unsur clarity-nya udah bagus. Tinggal nanti dimasukkan unsur-unsur kayak bagaimana dia menambahkan wawasan, bagaimana dia memasukkan teori-teorinya ke dalam aplikatif, dan lain-lain kayak gitu. Jadi keuntungannya banyak banget. Dan untuk yang di akhir ada to inform, to educate, and to entertain. Salah satunya adalah ini. Bagaimana kita bisa menginformasikan ke orang lain, bisa mengedukasi orang lain, dan untuk menjadi entertain atau memberikan apa ya, hiburan ke orang lain. Kalian lihat Raffi Ahmad, kalian lihat Najwa Shihab, ataupun yang lain, kan itu entertain ya. Nah, salah satu skill yang mereka gunakan adalah skill komunikasi. Kayak gitu. Boleh di next? Walaupun secara literatur kayak gitu ya, ada seperti ini, ternyata secara aplikatif ada lebih banyak lagi. Aku bisa ketemu lebih banyak orang, ketemu lebih banyak koneksi aku, bisa diundang di sana-sini, dapat uang juga. Aku juga bisa lebih tahu diri aku, dan banyak hal lainnya. Mulai dari menjadi si acara, diundang di banyak tempat, termasuk kementerian, foto dengan orang-orang hebat. Salah satunya yang di Makassar, aku bertemu dengan salah satu mentor public speaking internasional dari Indonesia yang mengajar di Amerika waktu itu, di California. Yang foto yang di kecil banget itu. Juga bisa bertemu dengan orang-orang lain. Nah, dari sini kalian bisa belajar, teman-teman. Ternyata dengan satu skill aja, kalau kalian sudah sampai di tahap self mastery, kalian bisa untuk mendapatkan banyak hal. Padahal ini cuma ngomong aja, tapi ternyata bisa sejauh ini. Bahkan hubungannya dengan biologi pun, itu adalah salah satu foto seminar nasional, itu waktu itu aku mendapatkan 2 juara secara langsung dalam 1 hari yang sama, yaitu juara 2 LKTI nasional plus best presentation di Jogja, tingkat nasional. Nah, ternyata dengan ngomong, ternyata kita bisa loh menambah jatah menang kita. Bahkan waktu itu sampai sampai tahun depannya aku diundang jadi pemateri di perlombaan yang sama, padahal yang juara 1 enggak. Yang diundang malah juara 2 kayak gitu. Jadi, apa ya, teman-teman, aku harap teman-teman bukan bukan menganggap ini sombong atau gimana, karena di sini aku mau berbagi cerita, dan aku berharap teman-teman habis ini yang bisa bercerita seperti ini di adik-adik kalian nanti. Gitu kan, kan aku habis ini juga udah tua, jadi perlu penerusnya kan. Boleh di next. Speaker? Aku udah mulai lihat yang senyum-senyum, udah mulai lihat yang mulai melihat masa depan dengan berbicara. Suka ya? Boleh di next. Tapi sadar nggak sih, kita sering banget takut untuk memulai bicara. Bahkan kalau ada yang tanya, kita jarang banget untuk mengasih jawaban. Seperti dosen tanya, atau nggak jawabannya apa ya? Ada yang ngacungin tangan nih, nggak ada yang mau jawab. Padahal kita tahu jawabannya, tapi kita takut untuk bicaranya. Nah, kalau dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, itu ternyata cuma satu hal yang bisa bikin kita nggak mau bicara, yaitu trauma. Kadang kita udah mau ngomong, ternyata ada orang yang ekspresinya nggak enak, udah mau ngomong kita dibantah, udah mau ngomong kita nggak boleh ngomong. Banyak lah, banyak faktor sebetulnya. Kenapa seseorang takut untuk bicara. Nah, tapi dari sini aku pengen juga tahu, kecemasan kalian apa sih? Kenapa kok kita bisa takut untuk bicara? Aku pengen jawaban pertama dari moderator kita, yang seharusnya sudah banyak banget pengalamannya. Gimana, Iksan? Apa yang paling buat kamu takut untuk bicara? Baik, terima kasih Kak Don. Apa ya? Kalau dari saya sendiri mungkin apa ya? Takut untuk bicara. Mungkin kayak penyampaian kita takut Ya, nantinya itu tidak dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Mungkin seperti tidak itu, dapat Kak. diterima. Iya, benar. Oke, tidak dapat diterima. Oke, makasih Iksan. Boleh yang lain di sini, aku lihat ada siapa ya? Ada Tania Ayu RA. Kedengaran suara aku? Dengeran, Kak? Tania? Iya, Kak. Oke. Apa nih kalau dari Tania yang bikin takut buat ngomong? Kalau aku sendiri, sebelumnya makasih Kak Doni yang udah ditanya. Dari aku sendiri, Oke. lebih ke takut salah aja sih, Kak. Belibet gitu pas Aku ngomong. salah. Ya, gitu. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Penyampaiannya nggak bisa Oke, oke. jelas gitu.
Oke, oke, oke. Oke, makasih banyak buat Iksan, Tania, semuanya. Jadi, nah, tadi kita kan takut bahwa apa yang bakal diterima, apa yang kita sampaikan belibet dan lain-lain. Aku pun takut. Tadi aku bilang ke anak-anak di WA, aku mau jadi pemateri, aku takut, aku nerodok banget nih. Apalagi mau ketemu dengan banyak orang. Bahkan yang sudah banyak pengalaman pun juga bisa takut. Dan ketakutan itu wajar banget. Jangan jadikan ketakutan itu halangan, tapi jadikan ketakutan itu standar bahwa, oh ternyata kalau aku nanti bisa menyelesaikan ketakutan aku, berarti aku naik kelas. Nah, gitu. Jadi, terima kasih yang sudah mengutarakan ketakutan kalian untuk bicara. Tapi jangan takut untuk bicara, karena di sini kalian ada dapat tips. Boleh di next? Tips yang aku berikan berasal dari buku Bicara Itu Ada Seninya, buku internasional karya Oh Soo-hyang 2014. Bukunya yang kayak gini, mungkin bisa kelihatan. Nah, cara membuang rasa takut ada beberapa poin. Pertama adalah membuat karikatur pendengar. Lalu jangan merendahkan kapasitas diri saat berkenalan. Yang ketiga, mempelajari konten yang baik. Dan keempat, afirmasi positif. Gampang banget kan? Cuma ada 4. Nah, karikatur pendengar tuh kayak demografis tadi. Coba kalian ketahui dulu, kira-kira pendengar kalian tuh siapa? Kalian mau ngajak ngomong siapa? Merekanya pengen kayak gimana? Kalau sudah tahu mereka mau ngomong sama siapa, coba kalian untuk menghargai diri kalian. Jangan mau direndahkan oleh diri kalian sendiri. Orang lain merendahkan nggak apa-apa, pokoknya bukan kalian. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Nggak selamanya orang lain bakal support kita. At least jangan kita sendiri yang nyerah buat diri kita. Nah, yang ketiga, mempelajari konten dengan baik. Nah, ini menjawab dua ketakutan tadi. Kadang, kita itu selalu lupa bahwa sebelum kita memberi orang lain, kita harus punya dulu. Itu konsep yang harus kalian punya, entah di komunikasi ataupun yang lain. Nah, gimana kita mau jadi public speaker? Gimana kita mau ngomong kalau kita belum bikin materi? Kalau kita belum ngomong. Sama kayak aku kemarin chattingan sama Mutia ya. Kak Don, apakah udah materinya? Nah, kalau semuanya aku bilangnya belum, pasti aku nggak bakal dong isi materi di sini. Nah, sama kayak gitu. Jadi, sebelum kalian mengeluarkan di mulut kalian, isi dulu otak kalian. Investasi leher ke atas, baru dikeluarkan. Perbanyak kawasan, perbanyak ngobrol dengan orang lain, perbanyak koneksi. Nanti secara sendirinya kalian bakal berani kok untuk ngomong. Nah, yang terakhir, afirmasi positif. Selama 11 tahun, bener-bener 11 tahun dari SMP 2012 atau 2011-an, aku mulai belajar untuk berbicara. Dan waktu itu banyak banget orang yang bener-bener kayak, kamu coba dong lebih berani lagi untuk ngomong. Masa ngomong kok selalu lihat ke bawah, nggak lihat matanya orang. Sampai ibu-ibunya teman-teman aku kayak, Mas Doni lebih lebih kendel lagi, lebih berani lagi ya. Nah, di SMA karena aku udah pisah dengan teman-teman itu, aku coba untuk ikut MC kecil-kecilan, aku coba untuk ikut beberapa event sekolah, nggak dibayar pun nggak apa-apa, pokoknya aku berkembang sampai akhirnya aku ikut di event internasional dengan orang-orang dari Turki, orang-orang dari Inggris, dan mereka bilang artinya tuh kayak gini, Mas saya nggak tahu Mas ngomong apa, tapi saya menghargai Masnya berani. Kayak oh iya, bener banget. Lebih butuh keberanian daripada isi. Gak apa-apa, nanti ada waktunya kita bakal sukses. Ada waktunya kita bakal jago. Dan ternyata kepercayaan aku benar. Setelah 11 tahun, akhirnya diundang sebagai pemateri. Bahkan dipercaya dengan rumah sendiri. Alhamdulillah. Jadi itu ya teman-teman. Jangan pernah ragu. Ini cuma proses. Bukan sesuatu yang harus dihentikan. Jadi sekarang pun nggak bisa, nggak apa-apa. Masih banyak kok waktu ke depan. Boleh di next? Nah, pertanyaan terbesar adalah, apakah skill komunikasi itu bakat bawaan lahir? Tidak. Alasan pertama, tadi sudah aku jelaskan, bahwa aku pun nggak bisa ngomong, aku introvert. Dulu aku pemalu, tapi sekarang nggak. Jadi bedain ya teman-teman, antara introvert dan pemalu. Dulu aku pemalu, tapi sekarang nggak. Malu-maluin sekarang. Nah, hanya karena kalian terakhir introvert, bukan berarti kalian terakhir untuk tidak berbicara. Banyak banget kok introvert yang sukses, gitu. Nah, menjawab pertanyaan ini, apakah skill komunikasi itu bakat bawaan lahir? Enggak banget. Bahkan, ini janji aku tadi, mau bercerita tentang cerita orang lain yang menginspirasi aku. Boleh di next? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu wajah-wajah ini, namanya Roshid dan angkatan 2019. Dua orang ini adalah dua orang yang benar-benar ngerubah pikiran aku tentang bagaimana proses itu terjadi. Di tahun 2019, aku pertama kali ketemu dengan Roshid dan juga Denny untuk menjadi MC di acara peringatan Hari Pohon 2019.
Dari seleksi mereka aku pilih karena aku melihat ada potensi. Walaupun waktu itu mereka masih malu-malu, masih sungkan, bahkan sampai sekarang pun kayaknya masih gitu deh. Nah, tapi dengan proses yang nggak main-main waktu itu, mereka tak suruh bikin skrip, mereka aku tekan, aku suruh disiplin, tuh ternyata boleh diklik 2 kali, ternyata dengan proses mereka, mereka akhirnya bisa menjadi seorang MC nasional di peringatan Hari Pohon Nasional, tepatnya pada tanggal 9 atau 1 November, 9, tanggal 9 November 2019. Aku masih ingat banget. Nah, ternyata Roshid dan Denny pun bukan hanya berhenti di situ. Bahkan ada beberapa panitia dari senior bilang, ini MC-nya siapa? Kok bagus? Gitu. Nah, di situ aku langsung menemukan titik di mana bahwa aku emang bangga saat aku mencapai sesuatu. Tapi saat aku melihat orang lain mencapai sesuatu bersama aku lebih senang lagi. Jadi, makasih banyak untuk Roshid dan juga Denny, karena sudah menunjukkan bahwa perjuangan tuh nggak selamanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain. Gimana kita bisa tumbuh bareng-bareng, gimana kita bekerja dalam tim, dan kita bisa mendapatkan apa yang namanya pencapaian. Kayak gitu. Jadi, makasih banyak Roshid dan juga Denny. Mungkin ada di sini, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Sukses terus. Nah, boleh di next. Dan itu nggak berhenti di mereka. Di tahun sebelumnya, adanya Bidri. Dan juga ada Koshim. Tapi fotonya nggak ada. Soalnya waktu aku nggak berani minta foto. Nah, Bidri sama Koshim teman angkatan aku. Aku waktu itu nyeleksi mereka, padahal aku masih seangkatan dan ngelatih mereka. Tapi waktu itu beda rasanya. Saat aku bicara dengan Bidri, dengan Koshim, karena seangkatan ya, masih ada sungkannya. Dan aku pun kadang masih meragukan diri aku, karena waktu itu aku memang masih belum punya brand. Tapi dengan perjuangan yang sama seperti Rosin dan juga Denny, Bidri dan Koshim pun juga luar biasa banget waktu itu. Dan aku pun sampai sekarang masih berterima kasih ke mereka, karena dengan tekad belajar mereka, walaupun diajari dengan orang yang mungkin belum jelas ini siapa sih Doni itu kok ngajar-ngajarin, mereka mau. Ternyata dengan kepercayaan sedikit itu aja mereka bisa. Dan akhirnya pun aku pun harus bilang bahwa ini semua proses teman-teman, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi pemateri nasional, nggak bisa. Waktu itu aku nge-MC dengan Aini, aku belajar sampai berhari-hari selama berbulan-bulan, bahkan sampai nggak ikut hari raya, harus di Malang dan harus berangkat ke Makassar, berangkat di rektorat dan lain-lain, harus jadi MC dulu, harus jadi moderator dulu, sampai nanti titik di mana ada orang-orang yang percaya bahwa kamu bisa. Jadi lebarkan sayap kamu selebar mungkin sampai nanti kamu nggak perlu bilang lagi kalau kamu punya sayap, tapi orang-orang udah tahu kalau kamu udah di atas. Kayak gitu, proses. Boleh di next? Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke tips dan trik. Boleh di next. Kalau bicara tentang tips dan trik, ini agak lebih ke aplikatif ya teman-teman. Yang pertama ada olah tubuh dan nafas untuk komunikasi lebih baik. Nah, yang sebelah kiri itu adalah contoh salah satu postur yang paling netral, di mana kita cuma berdiri aja, gestur. Kalau kita bicara tubuh, cuma berdiri aja, formal, terus ngomong. Karena memang konteksnya waktu itu, waktu aku diundang jadi salah satu pemateri di kontennya bicara tentang isai, kepenulisan, jadi aku mau lebih formal aja. Tapi waktu aku diundang di SMP yang di Lamongan itu, aku mau lebih gerak, soalnya memang konteksnya non-formal. Juga belajar tentang cara jalan, belajar gestur, belajar postur kita mau harus gimana di depan kamera, dan lain-lain. Terus ada juga yang sebelahnya, waktu diundang di SMA 1 Lamongan, aku sudah menggunakan tangan kayak gini, tandanya bahwa, oh ini oke, atau ini angka 3, kayak gitu. Dan yang di sebelah kanannya adalah waktu menjadi moderator di Sekolah Lingkungan tahun 2019. Waktu itu, cuma duduk aja, nggak boleh berdiri. Tapi gimana caranya dengan duduk kita bisa menyampaikan visual kita dengan baik. Nah, beda dengan saat kita menjadi seorang broadcaster, radio broadcaster, kita kan cuma bersifat auditif ya, cuma dengerin aja. Kita nggak gerak nggak apa-apa, soalnya cuma didengerin. Tapi kalau kita sebagai public speaker yang bersifat audiovisual, gimana caranya didengarkan juga enak, dilihat pun juga good looking. Nah, jadi teman-teman, kalau yang sekarang sudah pakai skincare, sudah mulai investasi baju, itu nggak apa-apa banget. Soalnya memang setelah aku masuk ke dunia kerja entertain gini, ternyata memang ada istilahnya beauty privilege. Jadi, orang-orang yang lebih menjaga dirinya, itu bakal lebih dapat poin plus. Dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Namanya investasi buat diri sendiri nggak ada salahnya kan. Kayak gitu. Bahkan nanti ada kejutan di belakang, kalian bakal kaget aku dulu kayak gimana. Nah, boleh. Untuk yang kedua adalah nafas untuk komunikasi lebih baik. Nah, teman-teman boleh lebih fokus ke aku bentar, lihat ke aku. Ini ada satu tips yang dulu diajari oleh mentor aku namanya Mbak Dora.
Mbak Dora waktu itu pernah ngasih tips yaitu tentang olah nafas. Ini agak jelek ya teman-teman. Kalau yang mau nyetori dihentikan dulu nggak apa-apa, jangan dulu. Soalnya ini nanti kita bakal jelek banget wajahnya. Pertama, tips untuk agar artikulasi kita jelas. Artikulasi itu adalah cara pengucapan kita, vowel A, I, U, E, O. Dengan cara wajah singa atau lion face. Caranya gimana? Coba ya teman-teman. Jangan diguyu aja nggak apa-apa, wes. Pokoknya kalian bisa. Jadi, kalau kita bilang A, kita benar-benar A. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Boleh teman-teman semuanya? 1, 2, 3. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, kalau kita udah bisa line face gitu, kita bisa ngomong lebih lancar. Nah, kenapa kok ada hubungannya dengan itu sama biologi? Soalnya di sini, di daerah wajah kita itu banyak banget otot kan ya. Kalau kita nggak sering menggunakan otot kita, kita cuma ngomong, iya, makasih, oke, sip, gitu aja. Yang geraknya cuma dari sini, di daerah bawah sini, di mandibulanya, ya kan? Maksila mandibula. Nah, tapi kalau kita membiasakan untuk A, I, U, E, O dengan lion face, terutama 5 menit atau 30 menit sebelum berbicara di publik, kita bakal lebih gampang untuk mengucapkan artikulasi yang tepat. Kayak gitu. Kedua adalah ad-libs. Gimana cara atau lips trill. Caranya gini. Ya, diketawain aja nggak apa-apa, emang lucu. Nah, itu gimana? Itu agar suara kita jauh lebih gampang keluarnya. Jadi, untuk mempermudah proses nafas keluar dari tenggorokan kita. Kayak gitu. Setidaknya ada 2 itu. Sebenarnya ada banyak banget, ada 13 atau lebih lah cara kita agar bisa ngomong lebih bagus. Nah, biasanya aku bakal gitu 30 menit sebelum ngomong. Kayak gitu. Nah, yang ketiga kita bisa pakai ini, minuman. Contohnya kayak sekarang, aku udah mulai kehausan jadi aku izin minum, teman-teman. Nah, kok kita perlu minum? Soalnya memang itu adalah cara agar kita bisa melumasi tenggorokan kita agar nggak capek. Jadi kita mungkin bisa bertahan ngomong selama 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita nggak merawat itu, sampai kapan? Sampai usia berapa tenggorokan kita bakal kuat? Sampai kapan pita suara kita bakal kuat untuk berbicara terus-menerus? Kayak gitu. Oke, itu tadi olah tubuh, nafas, dan komunikasi untuk komunikasi lebih baik. Nah, boleh di next. Yang berikutnya bukan hanya tentang mengolah diri kita saja, tapi mengolah attitude, mengolah manner sebagai seorang entertainer, ataupun public speaker, ataupun yang lain. Boleh di next. Agak asik sih tadi aku lihat teman-teman. Nah, ini boleh. Sekarang adalah cara menjadi komunikator yang baik. Menjadi komunikator yang baik itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara dengan bagus, teman-teman. Bukan. Banyak banget orang yang bisa ngomong bagus, tapi nggak banyak orang yang terus diundang terus-menerus. Nah, komunikator yang baik harus punya attitude yang baik juga. Ini adalah salah satu momen aku diundang sebagai content speaker di Ilmuwan Muda seperti yang sudah aku bilangkan tadi. Nah, waktu itu ada 2 konten yang harus disampaikan di hari yang sama. Otomatis aku membawa 2 baju. Kalau kalian sadar, aku bawa 2 baju kan. Itu aku ganti. Jadi harus punya wardrobe sendiri, berangkat sendiri, dan lain-lain. Nah, waktu itu kita banyak ngobrol juga. Banyak bertukar pikiran juga dengan Mas Iqbal waktu itu. Nah, attitude-nya di sini mana? Jadi sebagai seorang public speaker, sebagai seorang komunikator ataupun entertainer yang mau membangun branding, jangan posisikan diri kalian sebagai raja, tapi posisikan diri kalian sebagai servant, sebagai ajudan lah, atau sebagai bawahan. Karena bukan tentang bagaimana kalian disanjung, tapi bagaimana kalian bisa atau klien kalian dengan baik. Kalau mereka mintanya ini, kalian sediakan. Kalau mereka maunya ini, kalian persiapkan. Jadi orang-orang tuh suka gitu loh dengan orang-orang yang punya banyak bakat, orang-orang yang punya banyak keahlian. Jadi itu pun juga bakal memudahkan kalian ke depannya. Oh, ternyata aku juga berkembang. Walaupun memang rasanya juga mungkin kadang capek untuk bekerja ke orang lain terus. Tapi nanti ada titik di mana, oh iya, ternyata aku mampu. Kayak gitu. Jadi bagaimana kalian bisa nge-treat klien kalian agar menjadikan kalian favorit. Gitu. Jadi treat them well. Boleh di next. Selain bagaimana cara men-treat klien kalian ya, kita juga harus punya reputasi. Nah, ada cerita lagi. Jadi ini adalah peringatan dari pohon di yang kemarin yang barusan banget. Ada juga April, ada Ayah, dan ada aku. Aku adalah kakak tingkat satu-satunya.
orang paling tua, paling sepuh di sini dan ketemu sama teman-teman. Nah, kenapa kok aku ingin menceritakan cerita mereka? Ada Yoga, Nurul, dan juga Alia. Jadi, mereka adalah beberapa orang yang masanya beda dengan masanya Rosid, Denny, Koshim, ataupun Bidri. Di zamannya mereka, tantangannya jauh lebih berat. Sudah ada corona, harus bisa broadcast nasional, harus bisa menggunakan, harus banyak lah cara komunikasinya harus dirubah. Nggak cuma menggunakan mic dan juga speaker kayak zaman aku dulu. Nah, di sini yang mau aku tekankan adalah selain reputasi tadi adalah tantangan. Jadi sebagai seorang public speaker ataupun entertainer, kita harus siap menghadapi tantangan apapun yang ada. Hanya karena ada masalah, bukan berarti acara itu harus diselesaikan. Gimana seorang public speaker itu bisa menyelesaikannya. Nah, kalau kalian tahu, bisa dilihat di bawah, itu kita gak ada yang pakai sepatu loh. Kita cuma pakai kaki biasa, nggak ada yang pakai sepatu. Nah, apapun yang terjadi di belakang layar, jangan sampai orang-orang tahu. Pokoknya ya udah, kita bagus Dewan. Nah, yang aku salut dari Yoga, dari Alia dan juga Nuril, mereka sama-sama mau belajar bareng-bareng. Padahal di sini posisinya juga ya aku kakak tingkat, belum pernah ketemu sebelumnya kecuali untuk yang Alia, Nuril juga belum, tapi sama-sama belajar. Untukku benar-benar appreciate dia banget, soalnya di usia yang sebelia itu, dia sudah banyak banget pengalamannya, jadi keren banget, semoga makin berkembang sayapnya. Dan Yoga dan Alia, mereka benar-benar tipe orang yang mau belajar, sama seperti Roshid dan juga Denny tadi. Waktu itu aku ngasih target, waktu itu ngasih saran tentang positioning, tentang gestur. Ngomongnya udah bagus banget, tapi dengan ngomong yang bagus tapi tidak disertai dengan postur yang tepat, kesannya bakal kayak bungkuk, kesannya bakal kurang bagus. Pokoknya ada minnya. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan kita sebagai MC moderator atau apapun dengan cara yang paling bagus, suara yang paling berkarakter, paling berkualitas, tapi juga nggak ada kekurangan apapun. Make it perfect. Jadi terima kasih buat Alia, buat Yoga, buat Nuril, dan teman-teman semuanya. Waktu itu sudah mau belajar bareng. Boleh di next? Nah, yang harus baik adalah dengan skill berkomunikasi di belakang layar, yaitu skill membangun koneksi. Teman-teman bisa banget jadi orang yang bisa ini, bisa itu, teman-teman bisa jadi orang yang si paling, tapi pertanyaannya, bagaimana caranya bisa sustainable? Kita bertahan lama. Nah, kalian dari tadi belajar tentang komunikasi di depan layar, komunikasi di depan kamera, tapi sekarang juga harus waktunya belajar komunikasi di belakangnya. Bagaimana kalian bertemu dengan orang-orang baru di waktu itu juga, tapi sudah membangun bonding dengan cepat. Bagaimana kalian sudah punya koneksi dengan orang sebanyak itu, dan kalian bakal bekerja dengan mereka dalam waktu yang singkat, tapi kayak sudah kenal lama. Nah, kayak gitu. Jadi, jangan sampai kita kerja di depan kamera kayak, keren banget pembawa acaranya, keren banget pematerinya. Tapi pas di belakang layar kita sombong banget, di belakang layar kita benar-benar snobis, kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, kayak gitu yang jangan. Jadi bagaimana cara kita membangun bonding, membangun ikatan dengan orang-orang di belakang layar. Jadi ibaratnya kalian bisa untuk ke puncak, tapi pertanyaannya sampai kapan? Nah, untuk bisa berada di puncak lebih lama, yaitu dengan cara kalian mengajak lebih banyak orang ke puncak. Jadi kalau kalian jatuh, kalau kalian nanti sakit, kalau kalian nanti butuh apa-apa, kalian ada teman-teman yang bekerja bareng kalian, yang berjalan bareng kalian, kayak gitu. Jadi jangan cuma berkomunikasi di depan layar aja, tapi juga yang di belakang juga harus diingat. Jadi aku juga harus makasih banyak buat teman-teman yang ada di belakang layar waktu itu. Mereka semua yang bikin acara itu lancar. Jadi aku cuma 1% dari acaranya. Aku, Nuril, Yoga, Alia cuma 1%. Sisanya adalah keluarga ini. Kayak itu. Jadi itu ya, jangan lupa untuk berkomunikasi di belakang juga. Boleh? Nah, pasti teman-teman udah paham banget kan dari materi yang udah aku sampaikan. Ini ada beberapa penilaian. Agak kecil ya. Kelihatan nggak sih? Kalau secara literatur, ada beberapa penilaian yang harus bisa kita gunakan sebagai pedoman saat kita menjadi seorang public speaker. Lanjutan yang tadi sih, struktur pesan, nanti pembukaannya kayak gimana. Kalau aku tadi sudah punya icon, kalau aku pembukaan selalu bilang tak kenal maka tak sayang, berarti kalau sudah kenal boleh dong disayang. Nah, itu sudah jadi ikonik. Jadi bagaimana kita punya signature opening, signature, oh kalau Kak Doni pasti gini, gitu. Isinya apa yang mau dibawain, penutupnya kayak gimana, terus pesan verbalnya, diksinya kayak gimana kayak tadi. Nah, sistematikanya juga
tentang referensi dan pustaka. Kalau kalian sadar, tadi kan ada beberapa buku yang aku gunain. Nah, dengan referensi yang ada, itu bakal meningkatkan kecerdasan atau wawasan kalian yang dilihat oleh pendengar kalian. Oh, ternyata public speaker ini, oh ternyata speaker ini ternyata juga bukan cuma ngebacot ya, bukan cuma ngomong, tapi juga ada isinya, gitu. Nah, untuk gayanya kan kayak jangan lupa untuk tersenyum. Entah kalian itu orang-orang yang benar-benar cuek di kesehariannya, tapi kalau sudah ngomong di depan publik, kalian harus bisa untuk fake it till you make it. Senyum, kasih kesan yang bagus. Apalagi untuk 1 menit pertama, 30 detik pertama lah. Kasih kesan yang bagus. Oh ternyata kakak ini keren banget. Oh ternyata ganteng banget. Oh ternyata cantik banget. Oh ternyata gini-gini. Kasih first impression yang bagus. Nah, cara paling gampang untuk kasih first impression adalah dengan tersenyum. Juga postur. Postur kita kan bukan apakah diri. Dengan kita menarik ke belakang kayak gini, itu akan menunjukkan bahwa kita nggak tertarik dengan bahasanya. Tapi dengan kita mulai ke depan kayak gini, oh ternyata asik nih. Walaupun kita emang nggak, sebetulnya nggak menikmati, tapi kita menghargai. Ada proses penghargaan terhadap siapa yang berbicara di depan kita. Kalau kita sebagai moderator ya, kayak contohnya kayak Iksan tadi. Dengan dia tadi berpantun, itu juga bakal menunjukkan bahwa dia percaya diri banget dengan apa yang dia punya. Nah, orang-orang yang denger, oh, asik juga nih ternyata. Walaupun mungkin nanti ada kurang-kurangnya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah coba. Juga jangan lupa eye contact. Nah, kalau di sini kan kita, nggak bisa ya, nggak bisa lihat kalian secara langsung. Tapi aku dari tadi lihat ke kanan, soalnya aku udah lihat di splitnya ada kelihatan kotak-kotaknya. Nah, kayak gitu. Aku ingin mempertahankan eye contact kayak gitu. Terus juga semangat atau enthusiastic. Gimana caranya kita menunjukkan ke orang-orang, ke audiens kita, bahwa kita tuh semangat loh jadi seorang pemateri. Kita semangat loh jadi seorang public speaker. Jadi kita tuh nggak cuma ngomong aja, tapi nggak ada semangatnya. Kayak cuma apa ya, cuma hidup tapi nggak punya penyemangat, nggak ada ayang kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi gimana cara kita bisa memberikan soul ke apa yang kita bicarakan. Terus psikologi pesan kayak tadi, siapa untuk siapapun disampaikan. Ya dulu, kalau aku ngomongnya sama mahasiswa kayak kalian, ya udah santai aja nggak apa-apa. Terus ada kapan pesan disampaikan, apakah malam hari, pagi hari, ataupun pas acara apa gitu, harus mempertimbangkan itu juga. Dan di mana juga disampaikan. Nah, online ataupun offline itu sebenarnya mirip. Cuma bedanya kalau di online pasti banyak banget kendalanya. Jadi harus siap-siap kayak harus siap-siap provider yang mumpuni, harus siap laptop dan lain kayak gitu. Nah, poin ketiga adalah poin yang paling sering kalian dengar waktu kalian SMP ataupun SMA. Tapi sebetulnya ini adalah poin yang paling dasar. 2 poin di atas itu adalah poin yang jarang banget orang-orang tahu. Kalau udah masuk ke tahap self mastery, kalian sudah harus bisa masuk itu. Tapi kalau mau belajar, setidaknya poin ketiga yang harus kalian ketahui dulu lah, yaitu kejelasan penyampaian pesan atau vokal komunikator. Mulai dari artikulasi atau kejelasan pengucapan, ada aksentuasi, medok opo enggak, masih ngomong Jawa aja sampai ketok. Jadi gimana caranya kita bisa ngomong tetap enak gitu didengerin. Aksentuasi namanya, ada intonasi, terus juga ada power, apakah kita tuh harus membara banget ngomongnya atau kita harus santai aja nggak apa-apa. Kayak gitu juga bisa. Itu namanya power. Atau juga speed. Gimana kita bisa ngomong dengan cepat banget kayak sekarang ataupun bisa pelan banget kayak sekarang. Gitu. Jadi teman-teman, itu tadi adalah kriteria penilaian ataupun pedoman saat kita menjadi seorang public speaker, komunikator ataupun yang berhubungan dengan voice lah. Nah, pedoman ini bisa kalian gunakan untuk belajar ke diri kalian sekarang. Kira-kira pembukaan aku gimana? Kira-kira gaya aku gimana? Kira-kira aksen aku masih kelihatan nggak sih? Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalian belajar aksen kayak jadi jaksel banget, which is gue kayak gini nih. Nggak apa-apa, tapi jangan lupa semakin banyak aksen yang kalian bisa, pun kalian juga akan punya investasi yang lebih besar untuk mulut kalian, vokal kalian. Jadi nggak apa-apa, belajar banyak hal. Termasuk juga bahasa juga bakal meningkatkan nilai jual kalian kalau ke depannya. Gitu. Itu tadi aku kutip dari Be a Good Communicator juga, Dasar Hidayat 2013. Bukunya yang kayak gini. Ini aku bukunya beli bekas, soalnya udah sulit banget carinya, tapi memang bener bagus banget bukunya. Nanti kalau ada yang mau pinjam, silakan. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang bisa aku sampaikan. Boleh di next. Sampai sini aku cuma mau kasih quotes of the day. Oh, belum deh. Belum deh. Masih ada ternyata. Langsung aja kita masuk ke practice perfect. Jadi, nggak ada gunanya kalian ngomong aja, dengerin aku ngomong tapi nggak latihan. Jadi langsung aja kita latihan. Tapi sebelum kita masuk ke tantangan yang pertama, aku pengen dua orang dulu yang bersedia aku ajarin secara langsung hari ini juga dan aku kasih evaluasi juga langsung. Silakan. Kesempatan nggak datang 2 kali, silakan diresen 2 orang aja dulu.
Silakan. Boleh diresen atau ngomong. Aksan Hari mau? Halo? Ya, Halo? halo, Aksan Hari yang lagi ada di bulan? halo, ya, iya mau. Oke. Oke, satu lagi siapa? Boleh cewek, boleh cowok, silakan. Kena, Silakan. Beneran gak ada yang mau? Oh, yoga. Oke, kenapa kok kamu? Kan kamu udah pro. Boleh. Ya udah, yoga sama Aksan. Silakan. Boleh diminta tolong di next. Oke, siap-siap ya. Buat yoga sama Aksan, kita latihan secara langsung. Tantangan yang pertama adalah seperti berikut. Di sini, kalian sebagai komentator, kalian punya tantangan yaitu menyampaikan pesan dengan gaya santai, bersemangat, dan cheerful. Gampang kan? Target audiensnya mahasiswa. Dan teksnya sebagai berikut. Nah, cara bacanya adalah kalau ada garis miring 1, kayak di situ ya. Garis miring 1 itu bacanya koma. Kalau ada garis miring 2 itu bacanya titik. Nah, boleh. Ini kalian mau aku kasih contoh dulu atau kalian coba langsung? Boleh dicontohin dulu, Mas? contoh dulu aja. Aduh, kalau kasih contoh bayarannya naik nanti. Enggak. Oke, kasih contoh ya. Oh gitu ya. Oke. Boleh Aksan minta tolong di mute dulu? Mungkin teman-teman juga mau dengerin. Minta tolong ya. Oke, jadi teman-teman aku coba kasih contoh dulu. Jadi sekali lagi aturannya adalah gaya bahasa seperti tersebut, target audiens seperti di atas. Dan kalau garis miring 1 adalah koma, garis miring 2 adalah titik. Coba ya. Dengan gaya bahasa yang santai, bersemangat, dan cheerful, target audiens mahasiswa, ngomongnya bakal kayak gini. Halo semuanya, selamat malam. Saya Doni Chandra dan saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Boleh? Sudah siap? Siapa duluan yang mau coba? Aksan mau? Oke, siap. Oke, coba. 1, 2, 3. Here you go. Yang lain dulu aja. Oke. Yoga. Yoga, udah senyum-senyum? Boleh, Yuk? Coba dulu. Oke, bismillah, aku coba ya, Mas. Oke ya, 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat malam. Saya Yoga Permadi, dan saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Oke, good job. Boleh dong teman-teman kasih emot tepuk tangan buat Yoga. Bagus banget, Yoga. Oke, Yoga udah selesai. Sekarang Aksan, coba Aksan. Kamu nggak bisa mundur. Kamu cuma 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat malam. Saya Muhammad Aksan dan saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Wah, keren banget. Nah, oke, sekarang kita masuk ke evaluasi ya, teman-teman. Selamat kalian dapat evaluasi gratis. Nah, buat Yoga sama Aksan, tadi sebetulnya mirip-mirip banget. Jadi cara penyampaian kalian tuh bagus, bener-bener bagus banget. Dari intonasinya sudah jelas, dari artikulasinya apalagi. Mungkin ada beberapa yang masih kurang. Tapi kalau boleh ada yang aku evaluasi, kalian masih kurang satu standar yang sudah ditetapkan, yaitu kurang cheerful. Kalian sudah santai, kalian sudah bersemangat, tapi masih kurang menunjukkan bahwa kalian itu masih anak muda loh. Jadi jangan serius-serius amat. Jadi coba deh, daripada kalian bilang halo semuanya, selamat malam, itu kan halo semuanya, selamat malam. Coba kalian halo semuanya, itu kan naik ya intonasinya, bukan halo semuanya, tapi halo semuanya, selamat malam. Apalagi itu malam. Kalau kalian malam-malam datar kayak gitu, orang-orang ngantuk. Jadi gimana cara kalian paham tentang psikologi pesan yang akan kalian sampaikan. Selamat malam loh, udah jelas-jelas. Jadi, halo semuanya, bukan halo semuanya, bukan halo semuanya. Semuanya,
Salam, saya Doni Chandra. Saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Gitu. Ada naik turun nada di sana, ada dinamikanya. Bagaimana menjadi komunikator yang baik. Nah. Coba, sudah paham di sini? Mau coba lagi? Aku kasih satu kali contoh lagi ya. Halo semuanya, selamat malam. Saya Doni Chandra. Setidaknya 60 menitan kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Boleh langsung dicoba. Monggo, silakan dulu. Lagi wes dari yoga dulu, silakan. Monggo yoga. Baik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat malam. Saya Yoga Permadi dan saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Oke, better, good job yoga. Kalau gitu kan udah kelihatan semangatnya, walaupun masih ada kelihatan kayak ragu nih, mungkin itu bukan karakter yoga, biasanya yoga itu kayak es batu, enggak ya? Enggak apa-apa. Gimana caranya kita bisa membangun karakter walaupun itu bukan karakter kita? Gitu. Namanya entertainer harus bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh pendengar. Tuh. Nah, sekarang yang kedua, Aksan boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya. Nafas dulu, Aksan. Nafas dulu. Halo semuanya, Oke, satu. selamat malam. Oke. Saya belum. Boleh lagi. Oke, ya. Halo semuanya, selamat malam. Saya Muhammad Aksan dan saya adalah pemateri kalian pada malam hari ini. Setidaknya untuk 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Wah, keren. Ya, kalau pematerinya kayak gitu aku bakal dengerin sih. Soalnya udah asik banget. Oke, boleh dong teman-teman tepuk tangan juga dan juga Aksan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus paham psikologinya. Harus paham kapan, harus paham cara, harus paham bebas gimana apa yang bakal kalian sampaikan. Kayak gitu. Makasih Yoga dan Aksan. Terima kasih. Nah, aku ada satu contoh lagi. Silakan buat teman-teman, 2 orang lagi yang mau belajar langsung, aku kasih Eva langsung. Silakan. Siapa? Silakan raise hand ataupun ngomong. Ada yang mau? Itu ada Orlando kayaknya. Ican. Ya kan Ican kan? Boleh? Mau? Boleh, Kak. Ada banyak banget. Ada berapa ini? Ada Zizi, ada Uminia Aisyah. Siapa lagi nih? 3 orang wes, 3 orang. Boleh 3 orang. Faizatul Umah, Uminia Aisyah, sama satu lagi. Siapa tadi? Ican mau? Wah, banyak banget. Oke, buat yang belum, ini aku pilih 3 dulu ya teman-teman. Nanti sisanya boleh nanti kita ngobrol-ngobrol setelah acara. Oke? Faiza Uma, Mia Aisyah, dan Orlando Ichan, selamat kalian terpilih untuk pergi ke Turki gratis dibayari sama HMJ Biologi. Enggak, kalian terpilih untuk bisa ngobrol bareng. Boleh di next teks kedua. Jangan harap teks yang kedua ini bakal lebih gampang. Percayalah ini sulit. Di teks yang kedua, teman-teman. Silahkan rasakan. Ayo lo, udah beda lo. Gaya bahasanya di sini sekarang harus serius. Fokus. Jadi kan tadi kan kita kan senyum-senyum kayak gini ya, terus gimana kita serius? Kayak gitu. Serius, fokus, berbobot, kayak beban hidup. Target audiensnya masyarakat umum, ada bapak, ibu, semua yang ada di sini. Kayak gini, aturannya sama. Kalau ada garis miring 2 itu titik, ada garis miring 1 itu koma. Dengerin baik-baik, aku kasih contoh 1 kali habis ini waktu kalian. Aduh, Iksan senyum-senyum dari tadi. Aku jadi sungkan. Boleh ya? Kalian tahu, kalau sudah ada disampaikan langsung dari lokasi kejadian, itu pasti teksnya adalah teks berita. Entah jadi reporter atau jadi pembawa acara berita, pasti tes berita. Nah, makanya dari sini kalian sudah harus bisa merubah mimik wajah kalian dari yang senyum-senyum jadi lebih serius kayak gini. Gitu. Tapi tetap harus santai. Nah, aku coba. Disampaikan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor milik salah seorang mahasiswa di Kota Malang.
Diduga pelaku merupakan komplotan pencuri yang melakukan aksi pencurian di daerah tersebut. Nah, di situ tadi kalian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, bagaimana intonasinya sudah berbeda dengan pertama tadi. Selamat malam, kali ini disampaikan langsung. Yang kedua, bagaimana kalian bisa memperlambat omongan kalian agar lebih jelas. Disampaikan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor, sepeda motor milik salah seorang wanita Malang. Ada namanya pressure, tekanan. Kendaraan bermotor, ada pressure di sana. Milik salah seorang mahasiswa di kota Malang. Beda kan? Di kota Malang. Ada pressure di sana. Diduga pelaku merupakan komplotan pencuri yang memang seringkali melakukan aksi pencurian di daerah tersebut. Sudah siap? Oke, siapa dulu? Kita punya Charles Angel di sini. Silakan, siapa dulu yang mau jadi korban? Boleh? Siapa itu? Sesuai hashtag kita, brave to speak up. Berani untuk bicara, silakan. Siapa? Saya, Kak. Oke, Ican, kejawab. Silakan, Ican. Waktu kamu 3 detik dimulai dari sekarang. Disampaikan langsung dari lokasi kejadian, pemirsa, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor milik salah seorang mahasiswa di Kota Malang. Diduga pelaku merupakan komplotan pencuri yang memang seringkali melakukan aksi pencurian di daerah tersebut. Wow, oke, tidak ada evaluasi. Boleh di next. Bagus. Boleh di next. Boleh, Umnia Aisyah, silakan. Disampaikan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor milik salah seorang mahasiswa di Kota Malang. Diduga pelaku merupakan komplotan pencuri yang memang seringkali melakukan aksi pencurian di daerah tersebut. Oke, siap. Yang terakhir, dari Zizi, silakan. Disampaikan langsung dari lokasi kejadian, pemirsa, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor milik salah seorang mahasiswa di Kota Malang. Diduga pelaku merupakan komplotan pencuri yang memang sering kali melakukan aksi pencurian di daerah tersebut. Oh, boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan. Cari Angel kita, 3 orang ini, 3 teman-teman kita ini, ternyata memang berbakat, punya potensi. Agak ada sedikit kurangnya, tapi benar-benar nggak kelihatan banget. Entah dari aksentuasi, ada yang masih ada aksennya dikit di beberapa kata, ada yang masih ragu tiba-tiba kayak pertamanya udah bagus banget tiba-tiba di tengah-tengah kayak aduh kayak minder gitu kelihatan. Terus ada juga yang bagus banget sampai aku nggak mau ngasih eval. Nah, aku nggak ngasih eval apapun soalnya udah bagus. Tapi aku mau kasih saran buat teman-teman di sini, kalian tiga-tiganya udah bagus teman-teman. Tinggal kalian perlu lebih banyak jam terbang. Jadi udah kelihatan banget kalau kalian tuh suka ngomong. Kalau kalian tuh punya aset berupa suara kalian. Tinggal nanti kalian cari kesempatan itu bisa lebih banyak ngomong. Kalian di depan mic, di belakang mic maksudnya. Kalau di depan kan kalian jadi audience ya. Kesempatan kalian untuk bisa lebih banyak untuk belajar. Jadi kalau saran aku, kembangin aja terus. Sama kayak 2 orang kita cowok-cowok tadi sebelumnya, kalian berlima sama-sama sudah punya potensi. Kekurangannya tipis banget. Nah, semoga nanti ke depannya kalian dengan saran aku untuk bisa mencari alasan untuk kalian tetap belajar di dunia komunikasi ini. Sudah bagus. Nggak ada evaluasi buat kalian. Boleh dong tepuk tangan buat kelima orang-orang yang hebat tadi. Keren. Nah, teman-teman, itu tadi semua materi yang bisa aku sampaikan. Yang secara literatur, aplikatif, cerita aku ngebaca atau apapun. Terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan. Dan berikutnya ada quotes of the day. Sudah aku siapin. Quotes yang aku siapin banget buat hari ini. Boleh di next quotes-nya. Ini boleh banget kalian SS quotes-nya buat di story atau apapun. Di tag aku di Instagram. Quotes-nya ini. Ngerti sekarang? Enggak, kita belum masuk di quotes of the day. Jadi aku cuma mau ngecek aja sih buat moment of joke aja. Biar nggak fokus-fokus amat. Tapi udah ngerti kan, teman-teman? Gimana komunikasi itu, gimana public speaker dan juga personal branding, gimana caranya untuk kita bisa menghargai diri kita dan aset diri kita itu ngomong. Kayak gitu. Nah, teman-teman,
Belum sih. Boleh di next? Kalian udah ngerti ya, daripada Mas Aris dimarahin. Nah, teman-teman, sebagai feedback atau hasil kalian belajar Palu Ciking bareng saya, Doni Chandra, aku pengen teman-teman bikin campaign, yaitu dengan buka di Instagram kalian sekarang bang, boleh pilih pakai foto pakai video, bilang, "Hai, saya Doni Chandra," atau nama kalian, bukan atau sih, dengan nama kalian, "and I'm brave to speak up." Kasih hashtag di captionnya brave to speak up, dan kalian tag di Instagram aku, yang belum follow silakan follow, di Donito aja, dan HMS Biologi Semut Merah. Lalu diposting, silahkan. "Hai, saya Doni Chandra and I'm brave to speak up." Dengan hashtag brave to speak louder, tag di Donito dan HMS Biologi Semut Merah. Oke ya, aku tunggu ya. Aku udah cek di Instagram aku nih sekarang. Nah, teman-teman, sambil nunggu tag-tagan kalian nih, aku tadi sempat bilang tentang personal branding adalah satunya dengan berinvestasi ke diri kita. Boleh dilihat akun dia itu 2019 menjadi moderator, jakal banget, hitam, rambut belum pakai hairstyle dan lain-lain, belum apa ya, cuma baju aja rapi. Foto sebelahnya waktu bareng-bareng sama teman-teman PHP, sama Yoga, Nurul, dan Alia, bisa kelihatan banget, itu aku sudah, jujur aku boleh bilang, aku sudah mulai ikut perawatan, mulai dari endorsement ataupun yang lain. Kedengeran nggak sih tadi notifikasinya? Perawatan ataupun yang lain, karena memang diri kita adalah investasi, apalagi kalau kamu berada di depan layar, buat yang cowok, yang cewek, apalagi jangan takut untuk pakai skincare, jangan takut untuk menjadi diri kalian lebih baik, dalam artian bener-bener lebih baik lagi, karena dengan kalian menginvestasikan itu ke diri kalian sendiri, pertama kalian bakal lebih merasa dicintai, setidaknya oleh diri kalian sendiri. Yang kedua, orang-orang pun lihatnya juga enak gitu loh. Soalnya ganteng dan cantik itu mutlak, tapi good looking itu bisa diatur. Aku pun nggak ganteng, tapi paling nggak orang-orang tuh lihatnya kayak kayak aku udah mandi gitu loh. Kalau yang sebelahnya kan kayak aku belum mandi gitu ya. Kayak aduh, kilang minyak banget kayak gitu. Jadi investasikan ke diri kalian. Duh, kok belum ada yang ngetek, ini kenapa? Ayo. Oke deh, pokoknya aku tunggu sampai nanti teman-teman panitia minta tolong banget buat teman-teman ini. Nanti ada yang harus ikut closing campaign ini, yaitu bikin story di Instagram, "Hai, saya siapa dan I'm brave to speak up," dengan hashtag brave to speak up, tag di Instagram Doni_OK dan HMS Biologi Semut Merah. Oke teman-teman, minta tolong banget, karena untuk brave to speak up, untuk berani bicara, kalian harus berani juga untuk melanjutkan personal branding kalian. Oke, jadi teman-teman, kita sudah masuk ke 2 slide terakhir, boleh di next. Ini benar-benar quotes of the day, bukan joke kayak tadi lagi. Jadi, aku mau bilang ke teman-teman, bahwa pada dasarnya nggak ada bakat dan skill yang nggak bisa kita pelajarin, termasuk juga komunikasi. Mungkin bukan tentang kapan kita bisa, tapi perihal kapan kita mau mulai mempelajarinya. Dan aku yakin sejak kalian mendaftar untuk ikut materi aku hari ini, kalian sudah mau untuk belajar, terutama untuk skill komunikasi. Tinggal nanti perjuangan kalian, tekad kalian yang menunjukkan siapa kalian akan menjadi seorang nanti. Itu ya teman-teman. Jadi aku minta tolong banget buat kalian gak nyerah buat diri kalian. Aku sudah lihat banyak banget potensi hebat malam hari ini. Mungkin kita nggak bisa ngelihat sayap kita sendiri, tapi selalu ada orang kok yang bisa ngelihat kita itu punya sesuatu hal yang baik untuk diperjuangkan. Dan aku lihat itu di kalian pada malam hari ini. Jadi teman-teman, silakan untuk melanjutkan proses kalian, melanjutkan belajar kalian. Jangan dengarkan omongan orang-orang yang maunya menjatuhkan. Yang namanya menjatuhkan itu dia tuh ada di bawah. Jangan mau kalian jatuh ke bawah lagi. Jadi mulai sekarang lihat ke atas terus kalau kalian itu berharga. Gitu ya, cari orang-orang baik, fokus ke hal-hal baik aja. Stay positif, stay on your track. Gitu ya teman-teman. Saya Doni Chandra, boleh di akhir, boleh dibantu di slide akhir buat closing. Nah, ke teman-teman itu tadi semua yang bisa saya sampaikan. Saya Doni Chandra Wijaya Putra, pemateri kalian pada pagi hari ini. Oh, bukan pagi. Pada malam hari ini, silakan teman-teman yang mau diskusi, silakan di-follow di Instagram. Jangan lupa di-tag untuk campaign-nya tadi. Aku suka banget diskusi, tanya-tanya silakan. Kita juga kakak ADN, karena aku kakak tingkat kalian. Jadi, terima kasih banyak. Kalau ada kurang lebihnya aku mohon maaf banget. Kalau ada baiknya silakan diteruskan ke orang-orang lain yang membutuhkan
semoga jadi manfaat. Tapi kalau ada jeleknya, please banget minta tolong berhenti di sini. Soalnya aku juga belum siap kalau nanti di SAP ditanyain, kok kamu ngomongnya gini-gini. Jadi kalau ada jeleknya aku minta maaf dan minta tolong untuk berhenti di sini, tapi kalau ada baiknya minta tolong untuk disebarkan. Gitu ya teman-teman. Dan terakhir, saya Dani Chandra, pemateri kalian pada malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next session. Terima kasih semuanya. Aku kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ucapkan sesi dan materi dan praktiknya tadi. Ya mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Kak Doni tadi, atau seputar tentang public speaking atau yang lainnya, silakan jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk bertanya, karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, yang tidak bertanya akan jalan-jalan. Baik, kita buka 2 sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu, dan langsung kita persilakan untuk sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama dari Faizatul Umah. Silakan, Zizi. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Izin bertanya, Kak. Yang tadi kan materi kita kan malam ini tentang bagaimana public speaking yang baik gitu. Nah, secara khusus untuk menghadapi audiens yang notabene mereka itu masih anak-anak, masih susah diatur, dan kita di situ ingin menanamkan sesuatu yang baik, itu gimana ya Kak menyampaikannya gitu? Apa perlu langkah-langkah yang tadi atau ada sesuatu yang khusus untuk kita treatment kepada mereka gitu? Karena dari pengalaman saya pribadi itu lumayan susah gitu untuk menghadapi mereka yang masih nakal, yang aduh kemana-mana gitu. Terima kasih Kak sebelumnya. Baik, terima kasih kepada saudari Zizi. Mungkin Kak Doni langsung saja bisa menjawab dari saudari Zizi. Silakan. Oke, jadi izin ya Kakak Doni untuk menjawab. Pertama kali dipanggil Kakak Doni, lengkap banget gitu. Oke, makasih banyak buat pertanyaannya untuk Zizi. Bagus banget pertanyaannya. Kita bicara tentang demografis audiens. Kita bicara tentang pemetaan siapa audiens kita. Termasuk juga kita bisa banget ketemu dengan audiens kita sebagai anak-anak bocil, ya kan? Mohon maaf, boleh ini soalnya siapa ya yang bocor? Boleh di-mute, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, lagi tentang demographic audience nih. Bagus tadi Zizi pertanyaannya. Pasti kamu sering ketemu bocil ya, bocil kematian. Nah, ada satu tips yang bisa aku kasih ke kalian. Entah itu ke bocil, entah itu ke remaja, ataupun ke orang dewasa. Ada. Istilahnya adalah don't force but attract. Jangan dipaksa, tapi tarik. Nah, gimana caranya kita bisa meng-attract, bisa menjadi atraktif untuk orang-orang banyak, termasuk juga anak-anak, dengan cara kita menyajikan apa yang mereka inginkan. Contoh nih, karena sekarang ketemunya dengan remaja dengan kalian, jadi apa yang harus aku bahas menarik. Jangan sampai kesannya tuh menggurui, jangan sampai kesannya tuh kayak bacot banget, si paling, tapi tetap santai dan berbobot. Nah, kalau kalian ketemu dengan bocil, anak-anak sukanya apa sih? Kalian harus tahu psikologinya anak-anak juga. Anak-anak nggak suka dipaksa. Kalau maunya main, ya biarkan main. Daripada kalian maksa, ayo dek kesini, nggak mau, mereka pasti bakal nangis. Tapi coba, main apa sih dek? Kakak boleh ikut nggak sih? Mereka tuh nggak bakal menunjukkan sesuatu yang munafik, itu nggak mungkin. Pasti mereka bakal menunjukkan apa yang mereka rasakan. Contoh nih, kalau mereka lagi sedih, mereka bakal nangis. Mereka lagi marah, mereka juga bakal marah-marah. Nah, kalau mereka seneng dengan pematerinya, pun mereka juga bakal mendekat. Entah kalian bakal bawa lollipop, bawa hadiah, buat sesuatu yang menarik, main games, apapun, itu semua tentang bagaimana kita mengolah dapurnya, mengolah diri kita, agar kita bisa menjadi atraktif buat adik-adik kecil itu. Nah, emang sulit banget, jujur kalau disuruh milih untuk internasional ataupun memilih untuk materi internasional aja deh. Soalnya bocil itu emang kayak gimana ya? Banyak aspek yang harus dibicarakan. Psikologinya, hadiahnya, feedbacknya, bahkan juga orang tuanya juga. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke bocilnya itu malah menyinggung orang tuanya. Kok anak saya diginikan sih? Kok pematerinya gini sih? Nah, kayak gitu. Jadi
emang harus banyak-banyak berlatih sih, harus banyak-banyak menyadari apa yang mereka butuhkan sebagai anak-anak gitu. Dan cara yang paling gampang pertama adalah dengan jangan lupa tersenyum. Soalnya kalau kamu gini, ayo adik-adik semuanya, ya pasti mereka takut lah, apalagi kalau kamu adalah orang yang kayak tinggi banget 180-an, kayak raksasa banget kayak gitu. Mereka bakal takut. Jangan lupa senyum, jangan lupa buat diajak main kayak gitu. Dan besok teman-teman yang belum merasakan KKM, kalau KKN kan desa penari. Nanti kalian bakal ketemu kok dengan bocil-bocil kematian. Jadi nanti kalian bakal belajar banget. Kayak gitu. Oke, makasih banyak Sisi. Semoga mendapatkan jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kak Doni. Gimana nih, Zizi tanggapannya? Apakah ada feedback terkait jawaban dari Kak Doni? Baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih juga. Baik, dipersilakan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi sebelum menutup acara kita pada malam hari ini. Oke, baik dari orang yang sama. Baik dari Umnia Aisyah. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Misalkan kita itu memperkenalkan ilmu baru ke orang tua. Kayak misalnya di konteks itu orang tua di sana itu misalnya nggak tahu apa itu sepatu kayak gimana. Terus kita itu mencoba untuk oh kayak gini loh sepatu kayak gini-gini. Tapi mereka itu masih tidak paham. Bagaimana ya, Kak? Responnya harus kayak gimana? Oke, good job. Pertanyaannya cukup kritis ya. Nah, benar. Terima kasih. Panggilnya siapa sih? Umnia, Aisyah, atau siapa? Budi. Nia, Kak. Oh, Nia. Oke, Nia. Untuk teman di kita kontra banget ya. Tadi tanya anaknya, sekarang tanya orang tuanya. Jadi lengkap lah pertanyaannya malam hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang demografis audiens lagi, memang bagaimanapun sebagai seorang speaker, kita mempertimbangkan apa yang bisa kita sampaikan, bukan apa yang bakal mereka terima. Nah, kalau kita bicara dengan orang tua yang mungkin sudah sepuh ataupun tidak, proses belajarnya sudah mulai berkurang. Nah, lagi-lagi sebagai seorang entertainer, sebagai seorang public speaker ataupun apapun, lagi-lagi kita nggak bisa memaksa. Nggak memaksa klien kita harus paham atau gimana. Jadi attitude pertama yang kita punya nih ya, adalah dengan punya niat bahwa kita hanya sebatas untuk memberitahu. Entah nanti mereka sudah bisa, mereka paham, atau sebaliknya, sama seperti dosen ngajari kita, itu kembali lagi. Bukan tugas kita untuk menjadikan mereka paham, tapi tugas kita untuk menyampaikan. Masalah mereka paham nggak paham, itu sudah prerogatif Allah. Mereka bakal paham atau nggak paham, itu udah beda-beda orangnya. Nah, cara terbaik adalah dengan kita mengusahakan yang paling baik, dengan berharap juga yang paling baik. Hasilnya kayak gimana, kita nggak boleh terlalu kecampur. Nah, kalau dalam kasus aku ya, kalau aku mikirnya gini, mungkin ada beberapa momen kita cuma bisa bertemu sekali kayak sekarang. Tapi kalau sudah masuk ke orang tua, ataupun ada kesempatan untuk bertemu berkali-kali, nggak apa-apa banget untuk kita menyampaikan berkali-kali. Jadi kalau kita masih punya ego untuk, oh ini gini, ternyata masih nggak paham juga, ya udah dikasih tahu lagi. Karena sekali lagi pertanyaannya lebih penting mana? Lebih penting kamu menyelesaikan sesuatu yang bakal kamu sampaikan, atau lebih penting mereka paham apa yang kamu sampaikan? Jadi pertanyaan di kita, attitude kita dipermainkan di sini. Apakah kita bisa bertahan menjadi seorang public speaker dengan semua permasalahan, tantangan, dan semua hal yang bisa terjadi saat kita bertemu dengan audiens yang banyak, atau enggak? Saatnya lagi-lagi, untuk kita berbicara tentang public speaking, ataupun menjadi seorang speaker, kita tidak bisa memaksakan psikologi orang, nggak bisa memaksakan bagaimana orang itu bakal berekspresi ke kita. Bahkan di sini pun, hari ini pun aku juga takut untuk bertemu dengan kalian. Aku takut kayak gimana ya nanti ya teman-teman bakal dengerin nggak ya? Aku tadi bilang ke siapa ya? Ke Iksan ya? San aku drodok banget. Nah sama kayak gitu. Kita nggak bisa maksain orang tua tadi, anak-anak tadi itu bakal kayak gimana. Tapi paling nggak kita bisa berusaha yang terbaik kayak gitu. Nah, aku coba mau tambahin sedikit sih tentang attitude. Kalau kita bicara tentang manners, tentang attitude, jangan sampai kita itu punya mental yang asal sudah. Kalau kita punya mental udah kan udah kayak yang penting aku sudah selesai.
yang penting aku udah selesai. Itu kita selamanya nggak bakal berkembang. Setidaknya kalau kalian ada acara nih, tadi aku juga bilang ke Iksan ya waktu ya, tujuan itu penting. Tujuan itu penting daripada kecepatan. Banyak orang yang berlari terlalu cepat, tapi mereka nggak punya tujuan. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Ibaratnya kalau kita adalah kendaraan bermotor, kita nggak tahu kita mau kemana. Suatu hari bensinnya habis, kita mogok dan kita nyerah. Nah, kalau sekarang kalian sudah punya mindset kalian mau jadi public speaker, attitude kalian sekarang yang harus kalian punya adalah kalian harus punya tujuan. Suatu hari nanti, entah kapan aku bakal bisa menggantikan Kak Doni. Bukan menjadi Doni Chandra yang kedua, ketiga, keempat, tapi menjadi nama kalian yang pertama. Aku juga nggak tahu kalau dalam 11 tahun bakal kayak gini. Apalagi di usia masih 20-an tahun. Tapi teman-teman paling nggak kalian sudah bisa ada spoilernya. Dulu aku nggak ada Doni Chandra yang bakal ngasih tahu aku kayak gini. Dulu aku bener-bener meraba-raba sendiri. Tapi sekarang pun aku sudah bisa melihat bahwa kalian tuh bakal jadi hebat. Jadi attitude untuk melihat tujuan kalian ke depan tuh harus tahu dari sekarang. Mungkin kalau kalian cuma ikut 1-2 kali acara nggak kelihatan. Tapi bayangkan kalau kalian sudah ikut puluhan, ratusan acara dengan skala yang besar, tiba-tiba kalian lihat ke belakang foto-foto kalian karena aku suka selfie, aku suka foto, lihat foto lagi, oh udah jauh ya ternyata ya. Nah, coba bayangkan kayak gitu. Itu namanya portofolio. Kalian mengabadikan momen-momen kalian, entah berguna atau enggak, kalian abadikan aja dulu. Disimpan di Google Drive, di email. Kayak gitu. Jadi, teman-teman, silakan pertahankan attitude kalian pada malam ini. Jangan sampai acara ini selesai terus kalian sudah lesu lagi, nggak mau ngomong, kalian sudah kehilangan kemampuan bicara. Jadi jangan sampai, oke? Jadi itu Nia dan tambahannya. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Doni. Terima kasih Nia Aisyah, terima kasih Rizatul Umah yang telah meramaikan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Doni atas waktunya, atas kesempatannya untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Semoga Kak Doni sehat selalu, dimudahkan selalu dalam segala urusannya Kak ya. Baik Kak, saya selaku perwakilan dari Panitia Penyelenggara Public Speaking ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Doni sebagai apresiasi kami kepada Kak Doni yang telah menyampaikan dan menjadi pemateri pada malam hari ini. Untuk itu, Kak Doni bisa bersiap-siap untuk mengambil dan menerima sertifikat. Selanjutnya, kepada teman-teman jangan ada yang lift dulu, karena setelah sertifikat ini nanti akan dilaksanakan sesi dokumentasi bersama-sama. Baik, terima kasih si PDD. Belum minta tolong ya, tapi sudah gercep. Waduh, keren banget. Silakan Kak Doni Sertifikat tanahnya nggak ada ya? Apresiasi dari kita. Oke. Bentar, ditunggu Tadi aku tanya, nggak ada sertifikat tanah ya sana ya? Waduh. Oke. Gimana? Sertifikatnya hilang, guys. Apa gimana? Siapa yo yang ngambil sertifikatnya? Asik ya kalau kita ngomong di rumah sendiri, kayak lebih gampang aja gitu nerimanya. Nanti kalau kalian jadi public speaker, kalian bakal banyak kok ketemu dengan orang-orang. Dan gimana caranya biar orang-orang itu nggak bete lihat kalian. Jadi, mengalir aja lah. Fuck your fears, develop your public speaking skill for a future. Oke. Baik, Oke, mungkin terima kasih silakan banyak. si Aku terima ya. PDD. Mungkin si PDD bisa melakukan dokumentasi dalam penyerahan sertifikat kepada Kak Doni. Silakan dipimpin si PDD. Terima kasih Bagas Prateso. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Gimana dari si Sertifikatnya saya PDD terima. ini udah didokumentasikan belum? Udah, Kak. Gimana? Oke, siap. Oke. Oh, nggak ada suaranya tadi. Oke, baik. Kak Doni, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua.
Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada teman-teman semua, ayo yang belum on cam silakan agar segera on cam. Karena kapan lagi bisa berdokumentasi dengan Kak Doni. Bisa satu acara dengan Kak Doni kapan lagi. Yuk. Dari yang belum on cam silakan on cam. Dan tolong Nanti ada acara lagi PDD. tanggal 28 insya Allah. Oke. Silakan si PDD untuk membantu dalam dokumentasi. Boleh dihitung teman-teman? 1 sampai 90 gitu. Silakan mungkin Denny atau Moderatornya boleh Mutia. dibantu mungkin. Oh, mungkin saya sendiri. Oke. Untuk slide pertama. Silakan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide kedua. Untuk slide kedua, bersiap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Doni sekali lagi atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk teman-teman, sesi demi sesi telah kita lalui, hingga tak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara malam hari ini. Saya ingatkan kembali kepada seluruh teman-teman agar segera mengisi link presensi. Ini ada link presensinya atau tidak ya? Dari acara, gimana? Untuk link presensi akan segera di-share oleh Oke, sudah di-share ya, teman-teman. Silakan teman-teman segera mengisi link presensi dan juga jangan lupa membuat campaign dari Kak Doni tadi. #BraveToSpeakUp. Kemudian jangan lupa buat di Snapgram masing-masing dan tag akun HMPS Biologi Semut Merah dan juga akun Kak Doni. Doni. Silakan teman-teman. Oke, udah mulai banyak nih yang bikin campaign. Oke, siap. Mungkin Kak Doni, mungkin itu saja dari kami selaku panitia. Mungkin selanjutnya Kak Doni dapat melakukan aktivitas lainnya yang pastinya sangat banyak ya aktivitas Kak Doni pastinya. Modalnya teman-teman. Dipersilakan Kak Doni dapat meninggalkan ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semua silahkan tetap stay di Zoom meeting ini karena bakal ada challenge ya dari si acara. Oh, untung aku udah nggak ikut. Oke, terima kasih banyak Iksan, teman-teman semuanya. Mungkin untuk closing statement-nya aku mau bilang terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus berdoa, untuk terus berjuang buat masa depan kalian. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah. Jalan kalian masing-masing, begitu juga buat aku. Jangan lupa untuk jadi bermanfaat. Dan akhir kata, saya Denny Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik teman-teman semuanya, karena sesi acara, sesi demi sesi telah kita laksanakan, maka dari itu saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang telah bergabung di ruangan Zoom meeting ini, dan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga saya haturkan apabila banyak terdapat kesalahan di sana-sini, mulai dari awal hingga akhir acara. Sedikit dari saya, bahwa hidup kita cuma sekali. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang berarti, kemudian kita mati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan ala khoto'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Oke, terima kasih Kak Ihsan. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat kan? Coba nih tulis di kolom chat kalau masih pada semangat. Coba tulis. Yuk, yuk. Masih semangat dong Kak pastinya. Oke, kayaknya masih pada semangat nih. Oke, makasih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh materi yang keren dari pemateri yang nggak kalah keren juga. Nah, kita ada challenge buat kalian. Seru kok, nggak banyak, dikit aja. Wah, kira-kira apa tuh Kak challenge-nya? Tapi challenge-nya masih rahasia ya. Yang pasti malam ini tuh kalian harus bikin campaign yang sudah dijelasin dari pemateri, berupa foto dan video dengan hashtag Brave to Speak Up, dan jangan lupa di-post di Instagram dan tag akun Instagram dari Kak Doni dan HMPS Biologi Sebut Merah. Untuk yang challenge ini wajib ya untuk semua peserta, baik angkatan 19, 20, 21, dan 2022. Nah, untuk challenge yang selanjutnya bakal kita infoin besok pagi di grup WhatsApp. Benar banget teman-teman, jadi challenge yang besok itu gampang dan seru banget. Jadi buat teman-teman tetap stay tune di grup WhatsApp ya. Nah, challenge ini bersifat wajib untuk angkatan 20 dan 21, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk angkatan 22 juga bisa mengikuti challenge ini. Nah, walaupun sifatnya wajib, teman-teman nggak perlu kayak merasa terbebani, soalnya challenge yang bakal kita kasih ini bakalan seru banget dan juga pastinya gampang. Nah, oke guys, itu yang bisa kami sampaikan. Selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan challenge yang sudah kita jelaskan tadi. See you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Panitia. Jangan lupa presensi ya. Kalau presensi